Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Feng, kamu benar-benar luar biasa. Aku tidak salah menilai kamu. Xian Miao Miao masih melompat-lompat, muter-muter, dan berteriak kegirangan. Meskipun dia sangat senang karena jarum abadi era kuno telah dipicu, dia bahkan lebih bahagia karena Chu Feng aman dan sehat sekarang. Xian Yuyin dengan hati-hati mengamati ekspresi ceria dan bahagia yang dimiliki Xian Miao Miao. Tampaknya, dia telah membawanya sampai ke hati. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa saat berdiri di sana, dia hanya memancarkan kecemburuan lebat dari kepala sampai ujung kaki. Karena kecemburuan itulah, Xian Yuyin bergumam. Jadi kenapa? Tanya Xian Yuyin. Xian Yuyin, Chu Feng telah memicu jarum abadi era kuno. Apa lagi yang harus kamu katakan? Kata Xian Miao Miao kepada Xian Yuyin dengan puas. Itu hanyalah satu jarum abadi era kuno saja. Apa yang bisa dibanggakan? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Chu Feng akan dapat memicu 7 jarum abadi era kuno untuk melampaui aku? Aku akan memberitahumu hal ini. Dia bahkan tidak harus memicu 7 jarum abadi era kuno. Selama dia dapat memicu 6 saja, jumlah yang sama dengan yang aku miliki, aku akan menganggapnya sebagai kemenangannya, kata Xian Yuyin dengan puas. Bas-bas, 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 bas-bas. Tepat setelah kata-kata Xian Yuyin meninggalkan mulutnya, 5 jarum abadi era kuno lainnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. 5 jarum abadi era kuno telah dipicu. Chu Feng telah memicu 5 jarum abadi era kuno secara berturut-turut. Menambahkan satu dari sebelumnya, ia telah memicu 6 jarum abadi kuno. Dia telah memicu jumlah yang sama dari jarum abadi era kuno seperti Xian Yuyin. Apa ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Seru Xian Yuyin. Pada saat itu, Xian Yuyin tertegun. Dia sangat berharap adegan di depannya adalah palsu. Bang! Saat berikutnya, 5 petir emas ditembakkan dari 5 jarum immortal era kuno, dan bergabung dengan pasukan petir di langit. Dalam sekejap, kilat emas di langit tumbuh lebih terang dan lebih indah. Saat ia menyapu cakrawala, itu mengeluarkan kekuatan yang tak tertandingi. Chu Feng, dia benar-benar berhasil memicu 6 jarum abadi era kuno seperti Yuyin. Seru orang-orang. Pada saat itu, jangankan yang lain, bahkan karakter agung yang dihadirkan oleh Immortal Pon era kuno, mereka semua terpana oleh pemandangan di depan mereka. Namun sayangnya, ini hanyalah permulaan. Ketika 6 jarum abadi era kuno dipicu, jarum abadi era ke-7 dan ke-8 juga dipicu secara berurutan. Ini tidak mungkin. Ini benar-benar mustahil, seru Xian Yuyin. Tatapan Xian Yuyin berkedip-kedip, dan ekspresinya menjadi sangat sedih. Dia tidak bisa mempercayai pemandangan di depannya. Manusia biasa benar-benar berhasil memicu 8 jarum abadi era kuno. Ini benar-benar sesuatu yang tidak bisa dibayangkan orang-orang. Pada saat itu, bahkan Xian Miao Miao dan Putri Ling Yue juga terpana. Tubuh mereka gemetar karena kegembiraan, dan napas mereka menjadi tergesa-gesa. Sungguh, mereka berdua benar-benar terpesona. Sebanyak 8 jarum abadi era kuno, ini benar-benar terlalu mengejutkan. Bahkan untuk elf era kuno saja, jika salah satu dari mereka mampu memicu banyak jarum abadi era kuno itu akan menyebabkan seluruh kerajaan elf berkobar dengan kegembiraan. Dengan demikian, tidak perlu menyebutkan bagaimana perasaan mereka setelah melihat seorang manusia mencapai prestasi seperti itu. Setelah beberapa saat terpana dengan kegembiraan, Putri Ling Yue berkata, apakah Chu Feng dapat memicu semua 9 jarum abadi era kuno, dan menciptakan kembali 9 adegan cahaya yang melayang ke langit? 9 jarum abadi era kuno ya, ucap Xian Miao Miao yang juga mengungkapkan ekspresi harapan yang kuat. Akankah dia bisa menjawab pertanyaan sederhana ini, yang hadir di hati semua orang di sini? Apakah manusia benar-benar dapat memicu tanda abnormal 9 kilat yang melayang ke langit?
Meskipun itu sangat tak terbayangkan, Raja Elf, 4 tetua agung, 8 pelindung, dan bahkan immortal yang tak terukur mengungkapkan ekspresi yang sama seperti harapan yang kuat seperti Xian Miao Miao. Meskipun mereka tahu bahwa hal seperti itu akan sangat tidak mungkin terjadi, tapi karena hal seperti itu tidak mungkin terjadi, namun mereka semua berharap hal itu terjadi, dan mereka semua berharap dapat menjadi saksi mukjizat ini. Jadi pada saat itu, orang banyak tidak mengalihkan pandangan mereka ke langit malam yang tertutupi dengan kilat keemasan yang luar biasa. Namun sebaliknya, tatapan mereka semua tertuju pada satu jarum abadi era kuno yang belum dipicu. Mereka semua ingin menjadi saksi mukjizat saat itu terjadi. Bas-bas. Tepat pada saat itu, jarum abadi era kuno terakhir itu mulai mekar dengan cahaya yang menyilaukan. Dan kemudian, sambaran petir keemasan melonjak ke langit. Rumble. Setelah petir itu melonjak ke langit dan dicampur dengan petir yang sudah memenuhi langit, semua petir emas yang menutupi langit mulai bergerak dengan kerusuhan yang ekstrim. Sebelumnya, mereka seperti pasukan yang luar biasa yang diperintahkan untuk memamerkan kekuatan mereka di langit. Namun pada saat itu, seolah-olah kehidupan telah diberikan kepada mereka. Mereka benar-benar dipisahkan menjadi 9 pasukan petir emas besar, dan mereka semua berdiri di langit. Mereka menutupi seluruh langit sejauh mata memandang, dan kekuatan mereka hanya tak terlukiskan. Mereka tidak seperti 9 petir biasa. Sebaliknya, mereka lebih mirip 9 binatang petir hidup yang memancarkan dominasi luar biasa. 9 baut petir melonjak ke langit, 9 baut petir melonjak ke langit. Chu Feng benar-benar telah memicu ke-9 jarum abadi era kuno, dan mengungkapkan tanda abnormal ini, teriak Xian Miao Miao. Pada saat itu, Xian Miao Miao sangat bersemangat sehingga suaranya mulai bergetar. Bahkan ketika dia sendiri telah memicu 9 kilat melayang ke langit, dia tidak begitu bersemangat seperti ini. Tidak, ini pasti palsu, ini benar-benar palsu. Seru Xian Yuyin. Pada saat itu, Xian Yuyin benar-benar tercengang. Bukan hanya dia saja, bahkan ayahnya juga tercengang. Bagaimana mungkin manusia bisa melakukan hal semacam ini? Apakah dia benar-benar manusia? Mengaum. Tepat pada saat itu, raungan tiba-tiba terdengar dari kolam abadi era kuno. Ketika raungan itu terdengar, seluruh dunia mulai bergetar hebat. Raungan itu benar-benar melampaui suara kilat keemasan yang menutupi langit. Suara apa itu? Seru kerumunan. Pada saat itu, semua kerumunan mengarahkan pandangan mereka ke kolam abadi era kuno. Mereka semua mendengar raungan yang mengejutkan itu. Mengaum. Saat berikutnya, auman itu terdengar lagi. Hanya saja pada kali ini, raungan itu bukan raungan tunggal. Namun sebaliknya, ada 7 raungan yang terdengar secara bersamaan. Pada saat yang sama dengan raungan itu terdengar, 7 binatang petir besar segera menutupi, dan kilat yang berkelap-kelip keluar dari kolam abadi era kuno dan masuk ke langit. Oh surga, apa itu? Seru kerumunan. Setelah melihat 7 binatang buas yang sangat besar itu, bahkan tokoh besar peri era kuno mulai panik. Sebagai ahli absolut, mereka semua memiliki persepsi luar biasa yang melampaui orang-orang biasa. Pada saat itu, mereka semua merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, itu berasal dari 7 binatang buas yang sangat besar itu. Pada saat itu, jangankan yang lain, bahkan Raja Elf sendiri mulai sedikit mengernyit. Di depan 7 binatang buas yang sangat besar itu, dia bisa merasakan sensasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sensasi semacam itu dapat digambarkan dengan satu kata, yaitu, kecil. Bahkan ketika Raja Elf yang agung, Raja Elf yang dikenal sebagai ahli terkuat di tanah suci martialism, dia merasa dia kecil di hadapan 7 binatang buas yang besar ini, dan tidak perlu menyebutkan apa yang dirasakan orang lain. Apa itu? Aku belum pernah melihat tanda abnormal semacam itu sebelumnya. Tampaknya itu bukan berasal dari jarum abadi era kuno. Tetapi sebaliknya, itu berasal dari kolam abadi era kuno. Seru kerumunan. Pada saat itu, teriakan keterkejutan mulai bergema tanpa henti. Namun yang paling penting adalah, teriakan kaget itu berasal dari para ahli besar itu.
Itu tanda abnormal yang dipancarkan oleh Chu Feng, kata Xian Miao Miao. Apa? Miao Miao, apa yang kamu katakan? Kamu mengatakan bahwa tanda abnormal itu disebabkan oleh Chu Feng, tanya Putri Ling Yue dengan sangat terkejut. Dia juga heran dengan tanda abnormal itu. Namun demikian, dia tidak berharap bahwa tanda abnormal itu terkait dengan Chu Feng. Memang benar begitu. Ini sangat mirip dengan apa yang terjadi di kolam abadi era kuno Qianwood Domain. Hanya saja, jika dibandingkan dengan saat itu, yang ini jauh lebih menakutkan lagi, kata Xian Miao Miao. Miao Miao, omong kosong macam apa yang kamu bicarakan? Tanda abnormal itu melampaui 9 baut kilat di langit. Bagaimana mungkin itu sesuatu yang dipancarkan oleh Chu Feng? Xian Yuyin berteriak dengan keras. Pada saat itu, dia juga sangat gugup. Alasan untuk itu adalah, itu karena dia takut. Dia takut bahwa tanda abnormal ini benar-benar disebabkan oleh Chu Feng. Itulah sebabnya dia harus menyangkanya, dan selalu menyangkal segala sesuatu tentang Chu Feng. Kalau tidak, itu akan terlalu mengejutkan baginya untuk ditangani. Jika masalah ini menyebar, kemungkinannya tidak akan ada satu orang pun dari generasi muda Tanah Suci Martialism yang bisa melampaui Chu Feng dalam hal bakat. Bahkan Xian Miao Miao sekalipun tidak akan bisa. Chu Feng, apakah itu benar-benar Chu Feng? Seru kerumunan. Pada saat Xian Yuyin menolak untuk mempercayai ini, orang lain mulai mengaitkan tanda abnormal dengan Chu Feng. Mereka semua pernah mendengar sebelumnya, bahwa alasan 4 klan kekaisaran besar ingin membunuh Chu Feng adalah, karena mereka takut dengan tanda abnormal yang disebabkannya. Jika mereka mempertimbangkan itu, dan mempertimbangkan tanda abnormal yang bahkan menyebabkan mereka, para ahli besar merasa takut, maka itu mungkin benar-benar disebabkan oleh Chu Feng. Tidak, itu tidak mungkin. Itu benar-benar mustahil. Teriak Xian Yuyin sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Dia tidak berani mengakui kebenaran ini. Pada saat itu, ayah Xian Yuyin juga dengan erat mengepalkan tinjunya. Dia bermandikan keringat, dan bahkan gugup sampai ekstrim. Seperti putranya, dia juga tidak ingin semua ini terkait dengan Chu Feng. Splash! Tepat pada saat itu, air kolam abadi era kuno tiba-tiba mulai bergelombang. Seperti naga air, ombak multi-warna menjulang tinggi mencapai langit. Lalu kemudian, bayangan hitam menerobos naga air. Dia berdiri di udara di depan tatapan orang banyak. Pria ini memiliki rambut panjang yang menjuntai di atas bahunya, dan pandangannya begitu cerah. Dia tidak lain adalah Chu Feng. Itu benar-benar Chu Feng. Hanya saja, ketika orang banyak menatap Chu Feng lagi, ekspresi mereka semua sudah berubah. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng benar-benar berbeda dari sebelumnya. Di langit, 7 binatang petir berwarna berbeda yang sangat besar berlari kencang. Mereka terlihat sangat mengesankan, ganas, dan tidak tertandingi. Di depan 7 binatang petir yang sangat besar, bahkan 9 kilat emas yang menyegel langit harus mundur dengan anggun. Namun pada saat itu, orang banyak tidak berminat untuk terus menonton binatang buas yang menakutkan itu. Justru sebaliknya, tatapan mereka semua terfokus pada Chu Feng. Pada saat itu, mereka merasa seolah-olah pemuda yang berdiri di udara adalah satu-satunya penguasa seluruh dunia. Bahkan binatang petir besar yang ganas dan kuat itu, mereka hanya ada di sana untuk berdiri di sampingnya. Mengaum. Tiba-tiba saja, 7 binatang petir besar di langit mulai mengaum lagi. Kemudian, mereka terbang turun dari langit dan menuju kerumunan. Melihat adegan ini, bahkan tetua elf era kuno mengungkapkan ekspresi ketakutan. Mereka buru-buru melompat dan terbang ke kejauhan. Sementara mereka melakukan itu, mereka juga membawa Xian Miao Miao, Putri Ling Yue, dan juga yang lainnya bersama mereka. Melihat itu, elf era kuno lainnya, Immortal yang tak terukur, dan Avaricious Immortal juga dengan cepat melarikan diri. Binatang buas itu terlalu menakutkan. Meskipun mereka tidak bisa memastikan apakah binatang buas itu adalah entitas yang nyata, tapi hanya dengan aura yang mereka pancarkan saja, itu sudah cukup untuk mencekik mereka. Karena itulah,
Mereka tidak ingin mengambil risiko berdiri di depan binatang buas yang sangat besar dan mati karenanya. Pada saat itu, hanya 2 orang yang masih berdiri di kolam abadi era kuno. Mereka adalah Chu Feng dan Raja Elf. Raja Elf tidak pergi. Dia sepertinya ingin mengalami sendiri, betapa menakutkannya binatang-binatang besar itu. Adapun Chu Feng, dia secara alami tidak akan pergi. Lagi pula, 7 binatang buas besar itu berasal dari tubuhnya. Dengan begitu, mereka adalah kekuatan dari garis keturunan bawaannya. Mengaum. Saat mereka terus mengaum, 7 binatang petir besar sudah tiba di dekat permukaan. Namun kemudian, mereka tidak segera memasuki tubuh Chu Feng. Itu seolah-olah mereka sengaja memamerkan kekuatan mereka, dan mereka benar-benar mulai berlari kencang di sekitar Chu Feng. Melihat adegan ini, seolah-olah binatang petir yang sangat kuat itu adalah pengawal Chu Feng. Mereka membiarkan semua orang tahu, bahwa terlepas dari seberapa kuatnya mereka hanyalah milik Chu Feng. Melihat adegan ini, semua orang berseru dengan takjub. Mereka tidak lagi bisa menggambarkan keadaan pikiran mereka. Bas-bas. Akhirnya, 7 binatang petir besar berubah menjadi 7 sinar petir dan memasuki tubuh Chu Feng. Pada saat itu, aura Chu Feng juga meningkat dari peringkat 9 Half Martial Emperor, itu ke peringkat 1 Martial Emperor. Chu Feng telah mencapai terobosan, dan menjadi kaisar bela diri yang sebenarnya. Dia benar-benar mencapai terobosan. Mungkinkah binatang petir yang menakutkan itu benar-benar kekuatan dari garis keturunan warisan Chu Feng, seru kerumunan. Melihat Chu Feng mencapai terobosan dengan mata mereka sendiri, ekspresi semua kerumunan berubah lagi. Menghadapi ekspresi kaget dari kerumunan, Chu Feng mengungkapkan sedikit senyum. Alasan untuk itu adalah, karena dia tahu bahwa panen yang dia dapatkan saat ini pasti tidak terbatas, hingga mencapai terobosan untuk peringkat 1 kaisar marsial. Meskipun Chu Feng tidak mendapatkan kemampuan khusus untuk meningkatkan kultivasinya seperti Thunder Armor atau Thunder Wings, tapi kekuatan pertempurannya telah meningkat sekali lagi. Kekuatan pertempuran Chu Feng saat ini sangat melampaui kekuatan Xian Miao Miao. Dia sekarang memiliki kekuatan tempur yang menantang surga, yang mampu melampaui 5 tingkat kultivasi. Dengan armor guntur dan guntur sayapnya, Chu Feng bisa meningkatkan kultivasinya ke peringkat 3 kaisar marsial. Namun meski begitu, kekuatan pertempuran yang menantang surga menjadi jauh lebih sedikit dihargai, itu begitu seseorang mencapai ranah marsial kaisar. Karena semua kaisar bela diri memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi, maka kekuatan pertempuran yang menantang surga mereka akan membatalkan satu sama lain. Namun bahkan dengan cara seperti itu, Chu Feng masih akan memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga, yang mampu melampaui 2 tingkat kultivasi. Adapun itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki kaisar marsial lainnya. Dengan kata lain, Chu Feng saat ini mampu bertarung melawan kaisar marsial peringkat 5. Sebenarnya, kemungkinannya tidak ada yang di bawah peringkat 6 martial emperor yang akan cocok untuk Chu Feng. Jangankan 4 tetua agung klan kekaisaran, bahkan jika itu adalah Simen Baiyuan, Chu Feng tidak akan merasa takut. Chu Feng saat ini adalah seseorang yang benar-benar berdiri di antara para ahli puncak tanah suci martialism. Dan dia masihlah anggota generasi muda. Chu Feng, kamu benar-benar luar biasa. Sangat luar biasa, teriak Xian Miao Miao. Xian Miao Miao adalah yang pertama menabrak Chu Feng. Dia mengambil pakaian Chu Feng, dan tersenyum sangat indah. Itu seolah-olah orang yang telah mencapai terobosan kali ini bukanlah Chu Feng, melainkan dia. Chu Feng, tanda abnormal yang kamu sebabkan benar-benar terlalu mencengangkan. Kamu benar-benar memiliki bloodline warisan khusus, yang bahkan lebih kuat daripada bloodline imperial. Mungkinkah kamu bukan manusia, melainkan binatang buas yang mengerikan? Tetapi kan, tidak ada binatang buas di tanah suci martialism yang memiliki garis keturunan warisan yang kuat, ucap Putri Ling Yue yang juga berlari, dan dia juga sangat terkejut. Jika Xian Miao Miao memiliki harapan besar untuk Chu Feng sejak awal,
maka Xian Lingyue memiliki tingkat penghormatan yang sama sekali baru untuk Chu Feng sekarang ini. Sebenarnya, bukan hanya Xian Lingyue yang memiliki tingkat penghormatan baru untuk Chu Feng. Pada saat itu, bahkan beberapa pelindung elf era kuno tiba di depan Chu Feng, lalu melepaskan status tinggi mereka, dan mulai menyapa Chu Feng. Selain itu, nada mereka juga sangat ramah tak terbayangkan. Bahkan Immortal tak terukur, ahli yang sama-sama terkenal sebagai Immortal Refinement Weaponry, dia juga pergi untuk menyapa Chu Feng. Dengan meningkatnya kultivasi Chu Feng, persepsinya juga meningkat. Bahkan mata surgawinya menjadi lebih tajam. Dengan demikian, pada saat ini, dia bisa merasakan kultivasi immortal yang tak terukur. Dia adalah kaisar marsial peringkat 6. Dia memiliki kultivasi yang setara dengan Nan Gonglongjian. Adapun pelindung elf era kuno, mereka semua memiliki harta yang menyembunyikan kultivasi mereka. Dengan demikian, meskipun persepsi Chu Feng telah menjadi jauh lebih kuat, tapi dia masih tidak dapat melihat melalui kultivasi mereka. Namun meski begitu, Chu Feng berpendapat bahwa mereka juga harus memiliki kultivasi di sekitar peringkat 6 kaisar marsial. Peringkat 6 kaisar marsial, mereka memiliki kultivasi yang sangat tinggi. Dari sini Chu Feng dapat menyimpulkan, bahwa tetua elf era kuno kemungkinan besar memiliki kultivasi yang lebih menakutkan daripada pelindung ini. Adapun Raja Elf, kultivasinya akan jauh lebih kuat. Wush wush wush. Tepat pada saat itu, banyak tokoh terbang dari semua arah yang berbeda. Mereka semua adalah ahli kerajaan elf. Kami memberi hormat kepada Yang Mulia, keempat Grand Tetua dan berbagai pelindung dewa. Setelah mendekat, mereka semua berlutut di udara dan mulai dengan sopan menyapa orang-orang di sini. Ternyata mereka semua telah tiba di sini untuk memeriksa apa yang sedang terjadi, karena mereka pikir sesuatu mungkin telah terjadi, itu setelah mereka melihat 7 binatang buas besar yang menaungi 9 baut petir di langit. Mereka tidak berharap banyak kalau tokoh besar ini akan hadir, dan ternyata kekhawatiran mereka tidak perlu. Namun dari sini dapat dilihat, bahwa Chu Feng mencapai terobosan di depan umum seperti ini, maka itu telah menyebabkan reaksi yang sangat besar. Dia telah membuat khawatir seluruh kerajaan peri. Yamge merupakan monster besar di puncak tanah suci martialism. Namun demikian, inilah yang ingin dilakukan Chu Feng. Di kerajaan elf, ada orang yang menyukainya, dan juga orang yang tidak menyukainya. Namun paling tidak, Raja Elf terkuat tidak memusuhi dia. Ini membuat Chu Feng percaya bahwa, Raja Peri adalah orang yang bijaksana. Adapun mereka yang bijak, mereka harus bisa memastikan yang benar dari yang salah. Dengan demikian, Chu Feng merasa bahwa ini adalah kesempatan besar untuk mengungkapkan kekuatannya, dan membiarkan Raja Elf memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untuknya, dan juga berpikir lebih tinggi tentangnya. Saat itu, ketika klan Kekaisaran Nangong melihat potensi Chu Feng, mereka menganggap Chu Feng sebagai ancaman besar, dan dengan sepenuh hati ingin melenyapkannya. Ini berarti Nangong Beidou bukan orang yang bijak. Karena jika dia bijaksana, dia tidak akan mencoba untuk menghilangkan Chu Feng. Namun sebaliknya, dia akan mencoba berteman dengan Chu Feng. Apa yang diinginkan Chu Feng adalah menjadi teman kerajaan elf. Paling tidak, dia ingin membangun hubungan yang baik dengan mereka. Meskipun Chu Feng sudah sangat kuat, tapi dia masih bukan ahli yang paling kuat di seluruh tanah suci martialism. Dia membutuhkan tempat perlindungan kerajaan elf, yang menjadi pohon raksasa yang sangat besar ini. Bahkan jika mereka menolak untuk melindunginya, dia setidaknya tidak menjadi musuhnya. Pada saat itu, melihat reaksi dari banyak karakter agung kerajaan elf, itu sudah jelas bahwa dia telah berhasil. Pertaruhannya telah berhasil. Pada saat ini, banyak orang di kerajaan elf memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untuk Chu Feng. Ini terutama berlaku untuk Raja Elf. Bisa dilihat dari tatapannya, Chu Feng bisa mengatakan bahwa dia sangat memikirkannya. Tentu saja, ada pengecualian untuk aturan itu. Misalnya adalah, Xian Yuyin dan ayahnya. Chu Feng tahu bahwa setelah hari ini, ia akan menjadi duri bagi Xian Yuyin dan ayahnya.
Lalu kenapa? Ketika dia telah mendapatkan rahmat baik bahkan dari Raja Elf mereka, bagaimana mungkin dia takut dengan satu orang pelindung semata? Pikir Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.